Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang belum sempat ketemu. Ada Ade, Triana, Erika, Fahmi Ritonga, Arifin, Arif Syah, Bini, Melani, Doroti, Sania Mahmuda, dan Ulia. Baik, terima kasih telah hadir bersama teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Ntar saya screenshot dulu ya. Fahmi dan Erika, Doroti dan Sania, Ade, silakan dinyalakan di ini juga ininya apa? Dinyalakan apa namanya? Dinyalakan kameranya. Jangan sembunyi-sembunyi. Ini kita disatukan sama kelas sore ya. Kelas eksekutif dan kelas yudikatif. Kelas reguler dan kelas non-reguler. Baik. Saya akan masuk ke bagian akhir pada buku metodologi studi Islam, di mana kita akan dikenalkan dengan beberapa pendekatan. Kelihatan di sana ya? Kelihatan, Ustaz. Oke. Nanti kalau mau bertanya silakan bertanya aja langsung, nggak apa-apa. Tidak harus menunggu saya. Di sini ada urgensi. Saya sudah bagi ini filenya ada di bagian apa namanya? Di bagian pendahuluan ya. Tapi kita lihat tentang pendekatan ya, tentang studi interdisipliner. Bang, tolong yang di atas bawa ke bawah, Bang. Pendekatan dalam studi Islam dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendekatan adalah pertama, kalau bicara tentang approach, pendekatan itu mesti akan kembali kepada Thomas Kuhn. Siapa itu Thomas Kuhn? Nanti baca silakan ya. Approach ya. Proses pembuatan, cara mendekati. Kedua, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bahasa Inggris, pendekatan disebutkan approach, dalam bahasa Arab disebut dengan madkhol. Ya. Al-madkhol ila dirasah al-islamiyah, pendekatan studi Islam. Ya. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek dengan paradigmanya. Nah, pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Jadi, apa itu interdisipliner? Kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang ilmu pengetahuan, ya, perspektif. Misalnya pendekatan filsafat, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan normatif. Apa itu normatif? Norma hukum ya. Pendekatan hukum secara bersamaan. Filsafat, sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Maka pendekatan ini akan menjadi sebuah akumulasi, sirkulasi ya. Karena pendekatan interdisiplin. Contohnya adalah menjawab status hukum aborsi. Untuk melihat tentang hukum aborsi perlu dilacak nas Quran dan sunnah Nabi tentang larangan membunuh anak dan proses atau tahap penciptaan manusia dihubungkan dengan teori embriologi. Ya, embrio itu pada umur berapa sperma menjadi embrio, menjadi janin, menjadi zigot. Ada istilah-istilahnya itu dalam surat Maryam. Silakan dibaca. Ya. Dari pembahasan ringkas tentang pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam ada beberapa catatan. Pertama, sejumlah teori memang sudah digunakan sejak lama oleh para ilmuwan klasik, meskipun teori-teori tersebut mengalami perkembangan. Kedua, ada beberapa teori yang mendapat penekanan pada beberapa dekade, beberapa tahun terakhir, puluhan tahun terakhir ini ada emphasizing ya, penekanan khusus. Nah, mari kita lihat sekarang pendekatan interdisipliner itu ya. Yang pertama pendekatan filsafat.
Ada dirujuk Sidi Ghazalba, yaitu berbicara tentang apa dari makna dari sesuatu sehingga dilihat dari sudut pandang Islam. Ya, kalau dari filsafat itu, philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah, filosofi itu ya. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab, bukan sebabnya, sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Purwarda Minta, ini Pak Pur ya, mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi. Akal budi itu perenungan, ya, dengan pemikiran mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Jadi ada mengambil kamus dari Purwarda Minta, hese ngarannya, dan Sidi Ghazalba dengan cara berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, dan hakikat tentang segala sesuatu yang ada. Ini di dalam filsafat itu mencari makna daripada sesuatu yang ada ini. Kenapa ada? Kenapa saya ada? Kenapa saya harus berbuat? Kenapa saya harus bermanfaat? Kenapa harus mempelajari Islam? Ada apa dengan Islam? Nah, itu mempelajari sedemikian rupa sehingga ada dua istilah filsafat ditinjau dari dua segi. Yang pertama segi semantiknya. Semantik itu dari bahasa Arab, falsafah, ya, filosofi. Tadi aslinya filosofi menjadi bahasa Arab, jadi falsafah dari bahasa Yunani filosofia. Secara bahasa ya, filosofia berarti cinta pengetahuan. Maksudnya adalah orang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya dan mengabdikan dirinya pada pengetahuan itu sendiri. Itu dari sisi semantik. Nah, secara pragmatis, praktis, filsafat yaitu alam pikiran, artinya berfilsafat itu berpikir. Orang yang selalu berpikir, mencari hikmah, mencari mencari makna yang sebenarnya dalam kehidupan itu, selalu menggunakan akal budi dan akal jiwanya, akal rasanya untuk memberikan makna kepada hidupnya. Maka itu disebut dengan cara berfilsafat. Jadi kalau Anda berfilsafat, Anda selalu berpikir, memikirkan yang paling dalam tentang eksistensi, tentang keberadaan yang ada ini. Ya. Jadi filsafat, ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Kemudian juga di sini ada contoh tentang kontroversi penafsiran iblis dalam Al-Quran berawal dari rencana Tuhan untuk menciptakan dan mempersiapkan seorang khalifah di bumi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-34 ya. Itu nanti dibaca sendiri aja, itu tentang proses bagaimana malaikat memprotes, kemudian bagaimana terjadinya penciptaan manusia sampai manusia itu diagungkan oleh atau dihormati oleh ciptaan Allah yang terdiri daripada jin dan malaikat, di mana jin dan malaikat diperintahkan untuk bersujud. Ya, sujud ya, mana sujud itu adalah bukan sujud menyembah tapi sujud untuk menghormati. Karena dalam sejarah proses sejarah kehidupan ini, iblis, jin itu selalu berharap mereka menang. Ingin selalu menang di atas manusia, tapi faktanya mereka selalu kalah. Pertama kali diciptakan Adam saja, mereka disuruh sujud. Kemudian ketika mereka menggoda Adam untuk makan buah khuldi, mereka menang. Tapi ternyata ketika Adam sudah dihempaskan ke muka bumi, Adam diampuni dosa-dosanya. Gitu. Kemudian terjadi lagi di saat Nabi Sulaiman, ingat ya, Nabi Sulaiman menantang para rakyatnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balkis. Kata jin, saya siap sebelum engkau beranjak dari singgasanamu. Tapi lagi-lagi dikalahkan oleh manusia ya, yang memindahkan sebelum berkedip.
secepat itu memindahkan singgasana Balkis ke istana Sulaiman. Dan berkali-kali jin, iblis itu kalah oleh manusia. Tuh. Kemudian pendekatan sosiologi. Sosiologi itu tentu konteksnya adalah konteks kepentingan orang banyak. Nah, di sana kalau kita belajar tentang sosiologi, itu berbicara tentang apa kira-kira? Tentang human need, tentang kebutuhan manusia. Sok saya tanya dah, ini lagi pada daripada mendengarkan saja. Ulia, Iya, Bapak. ya pernah baca tentang sosiologi ya? Iya, Pak. Nah, apa yang dipahami tentang human need? Paham nggak human need? Gimana? Kurang tahu, Pak. Cuman kalau dari segi sosiologinya itu mungkin hubungan antar sesama manusia pada kehidupan seperti itu, Pak. Hubungan antara manusia pada kehidupan. Manusia itu membutuhkan. Manusia Iya, membutuhkan sesuatu. Yang paling dibutuhkannya apa yang pertama kali? yang paling dibutuhkan. Apa ya? Mungkin segala hal yang ya Sebut aja, sebut. Bukan segala hal. Satu aja. Yang satu paling dibutuhkan. yang paling dibutuhkan. Apa, Pak? Kalau untuk apa ya, Pak? Lalu Pertolongan kali, Pak. Yang pertolongan. paling Fahmi? tegas. Nah, dalam segi apanya gitu, Pak? Ya, boleh pertolongan. Fahmi, Ritonga, Sania, Ya, Pak. siap-siap. Arifin, siap-siap. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan teman hidup kali, Pak. Teman hidup. Sania Mahmuda, boleh aja. Arifin dan Iya. Arifsa siap-siap. Kemanusiaan, Pak. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Arifsa. Mungkin existence, identitas. Apa Identitas. Hah? Identitas. Identitas. Boleh. Arifsa. Doroti siap-siap. Mara Irfan siap-siap. Mel siap Mel. Yang dibutuhkan mungkin ini Pak, komunikasi, interaksi. Interaksi. Boleh. Berarti bermuamalah mungkin Pak, bermasyarakat. Sama ya, interaksi. Mara Irfan. Sosial, saat keterbutuhan terhadap makhluk lain atau terhadap manusia juga. Oke. Melani. Kebutuhan primer. Apa itu? Itu kayak Pulsa. kebutuhan makanan. Makanan, sandang, pangan, pakan. Oke. Ini dari berapa? 8 orang yang jawab ya. Kalau menurut Abraham Maslow, ada namanya teori kebutuhan. Kebutuhan yang paling asas dari manusia itu adalah yang pertama, rasa aman. Anda bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa apa tadi? Primer. Mungkin itu dibutuhkan ya. Tapi kalau negaranya dalam negara perang gimana? Bayangkan, nggak aman negaranya. Anda tinggal di Syria yang dikuasai oleh ISIS atau di negara Palestina yang dikejar-kejar oleh tentara Israel. Nah, rasa aman dulu, oke? Biar secure, jangan sampai insecure, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di atasnya rasa aman itu adalah apa? Sebelum sandang pangan papan, sebelum makan, sebelum baju, pakaian, dan rumah. Apa? Yang kedua, setelah rasa aman. Ini,
Audi, Oksigen, Sosialisasi, Pak. apa? Jasmani. Hidup. oksigen, Oksigen. Aku mencari oksigen. Oke, Dini, Audi, apa tadi? Sosialisasi, Pak. Sosialisasi. Tadi udah dijawab. Oh, udah. Udah. Berinteraksi, sosialisasi, berkomunikasi, teman hidup. Adek, Triana. Rasa kenyamanan, Pak. Hah? Rasa kenyamanan. Rasa kenyamanan. Convert. Aku nyaman sama kamu. Tahu. Oke, boleh. Itu hampir mendekati itu. Tapi bukan itu. Hampir. Pasangan. Pasangan. Orok-orok perlu pasangan. Begitu ceprot lahir, apa yang dia butuhkan itu loh. Orang tua. Sania udah ya. Suhardi, Salsabila, Tiar, Erika, nyalakan itunya. Ayo, Bapak siapa? Siapa yang ngomong? Hardi, Pak, kasih sayang. Kasih sayang atau rasa rasa cinta. Rasa cinta. Ya, begitu lahir rasa kasih sayang dari ibunya, dari kakaknya, dari ayahnya, dari mamang bibinya. Belum sih, dia mah belum kenal. Begitu Anda lahir itu yang Anda memerlukan satu aman, yang kedua kasih sayang dari ayah dan ibu. Bayangkan kalau Anda itu lahir dibuang langsung, nauzubillah, langsung dibuang tong sampah atau hanyut di sungai, ditemukan oleh nelayan malam-malam yang sedang mancing. Wah, aku mendapat pancingan, bukan ikan tapi bayi. Kemudian diantar ke kelurahan, antar ke polsek, ditemukan seekor bayi tanpa ekor. Nah, kan? Siapa yang akan memberikan kasih sayang? Nggak ada. Namanya juga nggak jelas. Nah, jadi insecure yang seperti itu. Maka kita ini sebagai orang yang dulu pernah dilahirkan dan diberikan kasih sayang penuh, diberikan keamanan, diberikan kenyamanan, kita akan balas kelak, akan mempunyai anak yang akan kita bela, akan kita bina, akan kita berikan kasih sayang. Barulah setelah itu berjalan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu pada akhirnya nanti itu adalah kepentingan manusia mempertahankan hidup. Selain interaksi ya, mempertahankan hidup untuk 3 hal ini. Sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan rumah. Ini kebutuhan asas. Karena manusia itu konsumtif. Ya. Jadi kalau jalan-jalan itu tersier, bukan sekunder lagi. Itu tersier yang selanjutnya jalan-jalan. Tapi yang paling penting kita punya baju yang kita pakai, kita punya makanan yang bisa kita makan, dan kita punya tempat tinggal. Nah, dalam sosiologi itu bagaimana manusia saling membantu untuk mempertahankan dirinya. Dalam agama lain atau dalam kehidupan manusia ada namanya kedermawanan, charity, atau saling berbagi. Tapi dalam Islam diatur dalam bentuk istilah sedekah, zakat, infak, wakaf, hibah, hadiah, dan sebagainya. Maka istilah-istilah itu menjadi istilah sosiologis ya. Ilmu zakat salah satu pilar penting dalam Islam adalah zakat. Zakat itu untuk mempertahankan sosiologis. Bukan hanya zakat ternyata. Dalam sholat pun ada aspek sosiologinya. Apa diantaranya? Fida baru hadir nih. Fid. Nyalakanlah Fid. Janganlah dimati-matikan. Jangan orangnya nggak ada. Tiar. Iya Pak, maaf Pak. Baru datang dari luar Pak. Lagi siap-siap Pak. Apa? Selain zakat, apa aspek sosiologis dalam Islam itu? Saya ya Pak. Ya siapa aja yang bisa. Tiar boleh, Salsabila boleh. Oh, iya.
Berkurban, Ustaz. Berkurban. Oke, itu termasuk sedekah juga, berbuat baik. Selain dari itu, sholat ada nggak sholat? Fungsi sosiologisnya. Ada Ustaz. Apa itu? Sholat jamaah. Nah, sholat berjamaah, sholat Id. Ya. Orang yang haid sekalipun boleh menghadiri sholat Id tanpa harus sholat. Menghadiri sholat Id, tapi jangan di masjid. Makanya sholat Id disunahkan di lapangan. Untuk apa coba sholat Id di lapangan itu? Hah? Untuk menunjukkan pada orang-orang yang tidak sholat, menunjukkan pada orang-orang kafir, untuk menunjukkan para non-muslim, bahwa kami hari ini sedang merayakan sebuah pesta besar. Pesta itu dalam bahasa Arab itu apa? Pesta itu dalam bahasa Inggris fiesta. Pernah dengar fiesta? Nugget fiesta? Tahu fiesta? Merek yang saya tahu. Ya, fiesta bahasa Inggris itu bahasa Indonesianya pesta. Apa artinya pesta? Pesta itu dalam bahasa Arabnya namanya Aid. Aidun itu artinya pesta. Hari pesta. Kalau Idul Fitri itu pesta dari puasa, kalau kurban itu pesta makan daging. Nah, daging kambing. Sampai darah tinggi. Pendekatan sejarah. Oh, jelas. Kita ada ilmu Tarikhul Islam. Nah, pendekatan sejarah. Kemudian lagi berbagai pendekatan studi Islam. Silakan nanti dibaca di sini ya. Ada pendekatan teologis. Teologis itu tentang ilmu tentang Tuhan. Ada kritiknya juga. Pendekatan normatif. Normatif itu artinya hukum. Norma, ajaran, aturan tertentu ya. Hukum. Normatif itu adalah hukum. Pendekatan antropologis artinya adalah ilmu mempelajari tentang manusia, bagaimana manusia itu ada. Kalau di Barat dikenal dengan teori apa? Teori Darwin, ya, manusia dari kera. Tapi kita nggak percaya dengan itu. Antropologi. Kunchoro-Ningrat itu salah satu antropologis Indonesia. Beliau dosen UGM dan Gajah Mada ya. Kemudian ada juga pendekatan sosiologis. Nah, sama seperti yang tadi di atas. Yang di atas sebelumnya itu apa? Interdisciplinary, tapi ini secara parsial. Sampai lagi pada akhir nanti, ini bukunya nanti saya bagikan. Kalau memang belum sempat dibuka dari mana? Dari Google Drive. Pendekatan filosofis sama seperti di atas, filsafat. Dan kritik juga, pendekatan historis. Di sini dia buku ini membahas secara apa namanya? Secara dialektika atau dialektika? Halo. Ada yang tahu dialektika? Teori yang dikemukakan oleh Hegel, ya. Hegel menawarkan sebuah teori disebut dengan teori dialektika. Dialektika itu yang satu mengatakan A, yang satu lagi mengatakan tidak A tapi B. A, B, A, B. Nah, ini kan ada tesis, antitesis. Akhirnya mereka sepakat bukan A dan bukan B tapi menjadi C. Nah, ada lagi yang mendebat bukan C tapi D. Akhirnya C dengan D berdebat lagi. Tesis, antitesis lagi. Muncullah kemudian menjadi E. Gitu ya. Nah, E ini sebagai sintesis. Tesis, antitesis menjadi sintesis. Itu disebut dengan dialektika. Paham dialektika? Baca tentang Hegel. Nah, teori dialektika. Nah, buku itu tadi yang saya tunjukkan itu memperkenalkan tentang pendekatan filosofis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, sampai dengan pendekatan teologis, semuanya menjadi seakan-akan benar, ya, seakan-akan metode itu benar, pendekatan itu benar. Tapi kemudian dikritik lagi, ada antitesisnya. Enggak itu yang benar, tapi yang benar adalah yang betul-betul yang Anda pahami. Karena konsepnya begini, metodologi studi Islam itu bukan apa yang ada di kepala kita dan bukan apa yang ada dalam buku.
Metode studi Islam itu adalah apa-apa yang kita yakini bersama itu merupakan sebuah cara memahami Islam dengan benar. Paham? Saya ulangi ya. Jadi metodologi studi Islam itu bukan apa yang ada dalam buku. Yang dalam buku itu bisa jadi salah. Juga bukan apa yang ada dalam kepala kita. Karena apa? Masing-masing kita punya cara pandang secara subjektif, masing-masing berbeda-beda. Tapi ketika kita sama melihat satu metodologi studi Islam menjadi satu konsep yang sama, nah itulah yang disebut dengan metodologi studi Islam. Pahmi, matikan dulu lah, Pahmi. Oke. Ini tinggal 10 menit lagi nih. Oke. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian, nanti saya share bukunya itu tadi. Ini ada chatnya. Cinta Eros apalah ini. Kirim pertanyaan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam Islam berupa berupa cabang-cabang ilmu, ya, itu bukan apa yang ada dalam buku, tapi juga bukan apa yang ada dalam kepala. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang di buku juga bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi ketika kita memiliki konsensus atau kesepakatan bahwa ini adalah benar, semua menyatakan tidak. Oke. Mana videonya, kabur dia? Oke. Kalau kita nyatakan ini adalah sebuah, jadi ulang lagi tuh tadi ya. Saya ulangi ya. Jadi yang kita baca di buku itu selama ini kita anggap itu semuanya benar. Sama ternyata apa yang ada dalam di buku itu sama apa yang ada dalam di kepala kita. Itu semuanya serba subjektif. Yang dalam buku itu menurut penulis kan gitu. Yang ada dalam kepala kita menurut kita. Tapi ketika kita punya kesepakatan, memiliki sebuah kesepakatan secara konsensus, secara bersama-sama, maka itulah kebenaran yang benar dalam memahami Islam. Contoh, ilmu tajwid. Ya, yang paling mudah dalam ilmu tajwid adalah pertama kali membaca atau mempelajari tentang makharijul huruf berupa huruf hijaiyah, ya kan? Huruf zo, to, zo, itu seperti apa tulisannya? Tulisannya ZH atau Z ada titiknya di bawah atau seperti apa? Nah, kita buatlah sebuah konsensus, sebuah kesepakatan. Karena huruf zo itu tidak ditulis dengan huruf Latin. Yang benar huruf zo adalah ada perutnya, ada garisnya, dan ada titiknya. Itulah huruf zo. Oke? Kemudian ada yang memprotes. Tulisan amin yang benar itu kayak gimana sih? Amin itu bahasa apa? Bahasa Islam bukan? Rip, Fahmi, amin itu bahasa apa? Bahasa Arab bukan? Adinda. Ini semua bahasa Arab, orang Arab nih kan? Ini PBA semua nih. Halo? Jawab dong. Doroti? Suhardi? Mara? Ade? Ya, amin itu bahasa apa? Amin bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang Kristen pun mengatakan amin. Pernah dengar lagu Take Me to the Church? Take Me to Church. Dalam Take Me to Church. Amin. Kata amin. Amin. Ya. Orang Yahudi juga mengatakan amin. Ternyata amin itu adalah bahasa. Maaf Ustaz, suara antum di saya putus-putus. Oke. Mudah-mudahan sekarang tidak putus. Amin itu bahasa awalnya dari bahasa Ibrani atau bahasa
Semit ya, bahasa Semit. Bahasa Arab juga, bahasa Hebrew juga, atau bahasa apa tuh? Bahasanya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu nggak pakai bahasa Hebrew, nggak ada bahasa satu lagi tuh, saya lupa. Syamiyah ya, Syamiyah itu bahasa Semit. Amin ya. Nah, kemudian dia melewati sejarah, masuklah ke dalam bahasa Indonesia. Ditulislah Amin itu A-M-I-N, Amin. Betul nggak tulisannya itu? Salah. Yang betul itu A-A-M-I-I-N. Begitu ya tulisannya ya. A-nya panjang, Mi-nya panjang. Jadi bacanya Amin gitu ya. Tapi ternyata kalau dalam ejaan bahasa Indonesia itu bacanya A-A-Mi-in. Ketika Anda membaca tulisan C-A-A-T itu bacanya saat, bukan saat. Saatnya sholat, saatnya azan maghrib, enggak kan? Tapi saatnya A-A-Mi-in. Matiin, i-nya 2 kan? Bukan matiin. Ya? Jadi mana yang tulisan yang betul? A-A-Mi-in atau amin? A-A-Mi-in. Itu yang salah. Yang betul itu A-M-I-N, amin. Bahasa Indonesia tidak mengenal mad tobi'i dan mad lazim musakol kalimi. Ya, tulisannya tolong. Tapi ketika dibaca dalam sebuah drama jadi tolong, tolong. Tulisannya cuma tolong. O-nya 2, 1, T-O-L-O-N-G. Tapi ada tanda seru menjadi tolong. Nah, jadi berat itu dengan sebuah penekanan, tulisannya tetap berat, tapi dengan penekanan dramatis menjadi berat banget. A-nya enggak 3, tetap 1. Jadi stressing dalam bahasa Indonesia dengan intonasi dan penekanan. Tapi tulisannya tetap segitu. Agar tidak dibaca berat atau aamiin, ya asiin. Baca Yasin nanti jadi ya asiin. Gitu. Jadi kesalahan tulis itu pun menjadi sebuah tanda tanya. Ini yang perlu kita perbaiki. Ya. Yang paling benar tulisan amin itu seperti apa? A-M-I-N. Itu juga salah, kata orang yang aamiin. Yang betul adalah alif pakai alis, m, ya, mim, ya, nun. Itu tulisan yang benar. Kenapa? Karena kita mengenal amin dari bahasa Arab. Adapun bahasa Indonesia itu bukan tulisan asli. Sepakat? Sepakat? Ya, kalau bahasa Indonesia terserah tulisannya. Mau aame. Bukannya ada pedoman ini Ustadz, ada pedoman transliterasi. Pedoman transliterasi. Dalam transliterasi tidak ada 2 vokal bertumpuk. Lihat, dalam transliterasi tidak ada vokal bertumpuk. Yang ada huruf vokal A, I, U, E, O, di atasnya dikasih garis. Itu artinya panjang. A dikasih garis atas, M, I dikasih garis atas, N. Amin. Itu transliterasi internasional. Ya. Kalau mau pakai standar transliterasi. Tapi nulisnya susah. Di WA nggak ada huruf A dikasih garis atas. I dikasih garis atas. Kalau I dikasih garis atas itu jadinya A. Yang betul itu alif dikasih kasroh bawah I. Alif domah U. A dikasih garis atas. I dikasih garis atas jadi A. Alif patah A. Alif kasroh I. Alif domah U. Gitu. Maka ada teman saya itu kalau nulis I itu nggak pakai titik dia, tapi pakai kasroh. Garis kasih kasroh.